Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang pelaksanaan praktikum kimia terpadu di Laboratorium Kimia Terpadu untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Materi ini membahas tentang pengantar saja, mencakup apa sih ruang lingkup di Laboratorium Kimia Terpadu yang dilaksanakan dalam analisa. Kemudian yang kedua, di bagian saya akan membimbing praktikum pada penetapan kadar abu, kadar protein, dan bilangan ion. Dan terakhir, penyampaian tentang tugas latihan pada pertemuan awal kali ini. Kita langsung saja. Yang pertama, di Laboratorium Kimia Terpadu itu kita menganalisa dua kelompok analisis. Yang pertama, seperti juga yang telah di semester gasal telah dilaksanakan, yaitu analisis proksimat. Dan yang kedua, analisis sampel minyak, khususnya minyak sawit. Ya. Di analisis proksimat itu satu paket ada 6 parameter analisa, yaitu kadar air, karbohidrat, protein, lemak, abu, dan serat kasar. Khusus untuk yang di saya akan dibimbing tentang dua penetapan analisis proksimat, yaitu kadar abu dan protein. Misalnya saja kita menganalisa sampel pangan oleh produk makanan minuman, kita akan analisa komponen-komponen ini. Satu paket 6 untuk penetapan proksimat. Ini contoh di kemasan makanan ini ada kadar lemak ya, ini, kemudian ini kadar kolesterol, sama saja kadar lemak kita semua, meskipun secara molekul beda ya antara trigliserida dengan kolesterol. Kemudian kadar sodium dan potasium ini merupakan kadar logam di dalam sampel, nanti penetapannya kadar abu. Kemudian ada kadar karbohidrat, kemudian ada diet fiber, itu kadar serat kasar ya. Paling yang nggak ada di sini adalah kadar air dan protein. Aduh, proteinnya ada ya, proteinnya ada, berarti kadar air nggak ada. Protein, serat, karbohidrat, kadar abu dengan kadar lemak ada nih. Jadi fungsinya kita sebagai analis adalah menentukan komposisi nutrien, khususnya proksimatnya untuk suatu bahan pangan. Misalnya juga kalau kita sebagai pekerjanya menganalisa produk yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan atau tidak, atau menguji bahan baku yang masuk untuk campuran bahan produksi. Atau kita bekerja di perusahaan surveyor, pengujian bahan pangan, apakah komposisi yang ada di kemasan ini sesuai dengan yang sebenarnya yang ada di dalamnya. Tuh. Kemudian di semester ini kita lakukan penambahan analisa untuk yang ketiga, yaitu analisis minyak. Analisis minyak ini dimaksudkan untuk menguji kualitas minyak suatu sampel, kualitas minyaknya. Tentu penetapannya bukan lagi kadar lemak, karena kita yakin bahwa minyak itu sudah merupakan minyak lemak secara keseluruhan, tapi yang kita uji kualitasnya ada tidaknya bahan tambahan di dalamnya yang seharusnya tidak ada atau bahkan sama dengan nol. Kita uji kadar airnya, asam lemak bebasnya, cumaran logamnya, bilangan peroksida, atau lain-lain sesuai dengan SNI-nya. Kemudian di semester ini kita tambahkan uji produk minyak, bilangan ion. Kalau ini yang lain air, asam lemak, cemaran logam, dan bilangan peroksida harusnya tidak ada atau semaksimal 0,3% saja. Bilangan ion semakin tinggi, angkanya semakin baik. Kita langsung saja ke penetapan yang saya bimbing yang pertama, yaitu kadar abu. Kata kunci dari kadar abu ini adalah logam oksida. Apa itu logam oksida? Yaitu logam yang ada dalam sampel setelah hasil pengabuan. Coba kita lihat nih. Kalau ada bahan pangan, kan komposisinya itu paling 9 ini isinya ya. Dimana yang utama 1-5 saja. Kebanyakan bahan pangan ini isinya air, karbohidrat, protein, lemak, mineral. Selisihnya yang sedikit ada vitamin, pengawet, pewarna, dan perasa atau bahan penambah aroma, itu jumlahnya sangat sedikit. Dari 9 komposisi ini,
kalau kita bagi menjadi dua kelompok utama, hampir secara keseluruhan itu merupakan bahan organik. Yang hijau-hijau ini semua organik semua nih. Air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, pengawet, pewarna, dan esens itu semua merupakan bahan organik, di mana komposisinya itu komponen-komponen non-logam. Ya, paling hidrokarbon, CH, ya, tambahannya ada ONS. Nih. Apa yang terjadi untuk bahan-bahan ini? Jika dibakar pada suhu tanur, maka semua bahan-bahan yang kecuali yang berwarna merah mineral ini akan habis dalam bentuk menguap menjadi CO2, H2O, NO2, SO2. Sedangkan jika di dalamnya ada mineral atau logam, apa itu logam? Ini yang di tabel periodik. Semua golongan 1A, 2A, semua golongan transisi atau golongan B, dan sebagian dari yang sebelah kanan golongan 3A, 4A, dan 5A itu merupakan logam semua. Kalau di dalamnya ada logam besi, maka dia akan menjadi besi 2 oksida. Kalau dalamnya ada tembaga, nanti jadi COO. Dalamnya ada silika jadi SO2, dan kalau misalnya kalsium jadi CaO. Contoh reaksinya, misalnya kalau Ca ini ada Ca atau mineral kalsium dalam sampel akan terbakar pada suhu tinggi menghasilkan logam oksida. Tahapannya secara garis besar begini, sampel kita timbang 2 gram di cawan yang sudah bersih, sudah diketahui bobotnya, ditimbang ya. Setelah itu diarangkan. Diarangkan ini tujuan utamanya agar tidak menyala di tanur, karena kalau menyala berpotensi tumpah keluar dari dalam wadahnya, hilang sampelnya. Lalu kita dilanjutkan setelah arang baru boleh masuk tanur. Karena kalau sudah arang tidak menyala lagi ya, paling membara sedikit, terbakar sempurna sampai habis. Maka sampel itu akan habis secara keseluruhan menguap, kecuali komponen yang kelima. Semua logam-logamnya akan berubah menjadi logam oksida dan tersisa di cawan sedikit, itulah abunya, berupa logam oksida yang ada di dalam sampel. Semua logam yang ada di dalam sampel atau mineral dalam sampel akan membentuk logam oksida, disebut abu. Berapa yang tersisa di dalamnya, itulah abunya. Lalu yang kedua, protein. Di semester lalu juga sudah dianalisa. Untuk protein ini kan kalau kita lihat bahannya berupa misalnya bahan olahan daging atau turunannya misalnya, atau kacang-kacangan. Jika sampel tersebut ada protein di dalamnya, maka kita coba lihat nih, yang namanya bahan protein ini kan terurang menjadi struktur kuartenar, tersier, sekunder atau rantai-rantai primer pembentuk dari polipeptida yang terikat satu sama lain, yaitu gabungan asam amino satu dengan asam amino yang lainnya membentuk struktur protein sampai jadi protein bendanya, daging, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, peptida sendiri itu kan gabungan dari asam amino ini. Semua asam amino punya satu atom C alfa mengikat 4 gugus, asam karboksilat dan amina, asam amina, hidrogen dan rantai samping. Nah, khusus untuk analisa metode Kjeldahl itu hanya mengukur N-nya saja, karena setiap asam amino pasti punya N. Asam amino pasti punya amino, yaitu N. Yang kita ukur N-nya saja kalau pakai metode Kjeldahl. Akibatnya, karena yang diukur N-nya saja, maka hasilnya sebentar harus dikali dengan faktor konversi supaya setara dengan asam amino, setara dengan protein. Misalnya untuk pakan dikali 6,25 hasilnya sebentar. Kalau kacang tanah 5,46 atau lain-lain. Sesuai dengan sampelnya, lihat aja di tabel. Setelah dapat angka N-nya dikali faktor konversi, itulah kadarnya yang setara dengan protein dalam sampel. Serta karena yang diukur N-nya juga, maka tidak boleh ada N tambahan dari lain. Misalnya saja pada saat menimbang sampel tidak boleh disentuh-sentuh tuh sampelnya, karena boleh jadi N-nya bertambah dari telapak tangan. Ada asam amino yang berpotensi menempel di
kertas timbang yang kita pegang-pegang secara langsung. Harus pakai sarung tangan sebelum menimbang. Pengerjaannya kan kita tahu ada 4 tahapan utama. Tahapan yang pertama destruksi. Misalnya sampelnya tadi kita destruksi. Tujuannya apa destruksi? Merubah ini. Awalnya sampel seperti yang sudah halus akan terombak menjadi struktur protein sederhana, terombak menjadi peptida, terombak menjadi asam amino, dan terombak menjadi N. Itu tujuan destruksi. Khusus untuk N-nya akan bereaksi lebih lanjut oleh asam sulfat membentuk amonium sulfat. Sedangkan yang lainnya kalau dia punya C menguap sebagai CO2, ya kan isinya paling ini semuanya. Ini diuapkan oleh asam sulfat, air habis menguap. Karbohidrat cuma C dengan H menjadi CO2 dan H2O. Protein juga sama, CO2 H2O N CO2 H2O SO2 ini. Karbohidrat juga menjadi CO2 H2O jika ada dalam sampelnya. Khusus untuk N-nya tidak menguap karena diikat oleh asam sulfat menjadi amonium sulfat. Sehingga kita bisa simpulkan destruksi ini oleh asam sulfat mengubah N dari protein yang ada dalam sampel menjadi amonium sulfat. Hasilnya seperti ini setelah hasil destruksi, atau kalau pakai manual dipanaskan gitu ya, cuma berbahaya uap-uap asamnya. Itu pakai alat yang sudah lebih modern. Destruksinya selesai, berarti isinya ini adalah asam sulfat pekat dengan hasil destruksi dalam bentuk amonium sulfat yang terlarut. Sampel inilah yang kemudian kita lanjutkan ke tahapan kedua untuk menetralkan sisa asam sulfat dan mengubah amonium sulfat ini menjadi NH3. Jadi oleh NaOH kita tetes terus sampai netral asam sulfatnya. Ini karena masih banyak asam sulfatnya. Setelah netral, asam sulfat NaOH juga akan bereaksi dengan amonium sulfat di dalamnya hasil destruksi berubah menjadi NH3. Karena terbentuk NH3 dan panas, maka sebaiknya langsung dilakukan ke tahapan destilasi kalau alatnya masih terpisah. Langsung terbentuk pink, langsung destilasi di alat destilasi manual. Tapi kalau di alatnya sudah otomatis pakai pedes, NH3 yang terbentuk langsung menguap ke sebelah, dilanjutkan ke tahapan yang ketiga langsung ya, destilasi. Destilasi itu adalah NH3 yang terbentuk hasil reaksi dengan NaOH menguap bersama air lalu ditangkap oleh asam borat sehingga terjadi reaksi NH3 yang menguap. Hasil netralisasi ini ditangkap oleh asam borat yang ada di dalamnya membentuk amonium borat. Terakhir, amonium borat yang terbentuk kita sisa titrasi dengan HCl. Jumlah HCl yang kita peroleh setara jumlah dengan amonium borat yang terbentuk di Erlenmeyer setara jumlah dengan NH3 yang terbentuk di tabung Kjeldahl, hasil dari pembentukan jumlah amonium sulfat hasil destruksi setara dengan jumlah N dalam sampel dikali faktor konversi setara dengan kadar protein, ya gitu ceritanya. Penetapan yang ketiga itu bagian dari analisa minyak, dimana kalau kita lihat minyak itu kan kita uji ya. Nah, kalau minyak itu paling ini isinya ini, dimana isinya berpotensi hampir secara keseluruhan trigliserida yang model seperti ini atau ini. Sedangkan yang lain asam lemak, gliserol, air, peroksida, suspensi, protein. Nah, ini harusnya sudah dihilangkan kalaupun ada jumlahnya sedikit. Ini misalnya airnya hanya maksimum 0,3%, asam lemak emasnya juga maksimum 0,3%, semakin rendah semakin baik ini, atau bahkan kalau boleh tidak ada sama sekali. Termasuk yang lain-lain, angka peroksida, cemaran logamnya, tidak boleh ada ya. Nah, trigliserida atau minyak ini kalau kita lihat ada asam lemaknya tunggal seperti ini ya, disebut asam lemak jenuh atau minyak jenuh yang strukturnya tunggal. Kalau ada rangkapnya disebut minyak tak jenuh, terbentuk dari asam lemak yang tak jenuh. Kalau ini saja semua berarti ini jenuh, tapi kan ada rangkapnya nih. Berarti ini tak jenuh.
Bilangan iot itu adalah mengukur banyaknya ikatan rangkap yang ada di dalam sampel. Minyak yang baik, yang banyak rangkapnya. Kalau dia sudah jenuh, tunggal, itu tidak terlalu berfungsi lagi dalam tubuh, hampir setara dengan minyak tanah atau bensin. Tidak untuk bereaksi, hanya sebagai bahan bakar. Nih, gizi yang ada dalam bahan pangan itu yang rangkapnya, kadang biasa disebut omega 3, 1, 2, 3. Ketika atom C-nya dari ujung, rangkapnya ada di atom C3 dari ujung, minyak omega 3. Atau ini di 11 dan lain-lain ya. Nah, bilangan iot itu adalah mengukur jumlah iot yang bisa diserap oleh 100 gram minyak. Artinya apa? Karena yang mengikat itu rangkapnya, semakin banyak rangkapnya, semakin banyak iot yang diserap. Sebaliknya, kalau dia tunggal atau jenuh, maka iotnya tidak bisa diikat. Artinya semakin sedikit angka bilangan iotnya. Semakin tinggi bilangan iot minyak itu semakin baik. Ya. Nah, di pengerjaannya misalnya ditimbang lalu dilarutkan, ini juga sekedar melarutkan saja, lalu ditambah which. Apa yang terjadi pada saat ditambahkan which? Maka minyak goreng ini, di mana di dalamnya trigliserida, akan bereaksi dengan reagen which yang isinya ICl. Kalau minyak gorengnya berupa jenuh, maka ICl-nya tidak diikat. Sedangkan jika di minyaknya itu kaya dengan rangkap, maka ICl-nya ini akan diserap menjadi terikat di rangkapnya. Jadi rangkapnya akan hilang, mengikat ICl. Rangkapnya hilang, mengikat ICl. Ini tuh, semakin banyak rangkapnya berarti semakin banyak iot yang diserap. Nah, untuk mengukur berapa banyak yang diserap, kita bandingkan terhadap belangko. Jadi kalau belangko kan tidak ada minyaknya, berarti harusnya ICl-nya tidak berkurang, sedangkan di sampel akan berkurang. Selisihnya itulah yang diserap. Nah, berapa banyak yang tersisa? Kita ukur ICl sisa itu dengan titrasi tio. Kita tambahkan Ki, lalu kita titrasi dengan tio. Jumlah volume titrasi tio yang diperlukan setara dengan jumlah ICl yang ada di belangko maupun sampel. Selisih antara belangko dengan sampel itulah yang diserap untuk setara dengan bilangan iot. Semakin tinggi bilangan iotnya semakin bagus. Misalnya nih, kita lihat tuh. Minyak kelapa yang biasa kita pakai bilangan iotnya 4451. Minyak kelapa sawit maksudnya. Tapi kalau bilang minyak kelapa biasa itu hampir rendah sekali, sedikit sekali rangkapnya ya. Semakin rendah bilangan iotnya. Yang agak mahal sedikit, yang lebih sehat lagi pakai minyak zaitun, lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dari minyak sawit. Itulah gambaran tentang 3 penetapan tadi. Kadar abu sebagai logam oksida, sampelnya semua habis menguap kecuali logamnya membentuk logam oksida yang disebut abu. Kemudian protein sampel diukur berapa N-nya dikali faktor konversi, itulah kadar proteinnya melalui tahapan destruksi, netralisasi, destilasi, lalu titrasi. Sedangkan bilangan iot, jumlah iot yang diserap oleh 100 gram minyak, semakin tinggi semakin bagus. Yang mengikatnya apa? Tak jenuh, yang rangkap. Tugasnya adalah membuat bagan kerja seperti ini. Misalnya saja kadar abu, kita tulis kadar penetapan kadar abu. Yang di dalam kolom ini adalah bahannya, sedangkan yang di tanda garis ini adalah tahapannya, diapakan. Jadi misalnya kalau kadar abu sampel ditimbang berapa gram, berarti di sini tulisannya sampel biskuit misalnya, atau sampel pakan, sampel nasi, sampel mie. Lalu di sini tulis ditimbang 2 gram di dalam wadah apa. Sedangkan setelah, kalau misalnya kondisinya ada harus disaring atau terpisah menjadi 2 bagian, berarti ditulis di sini. Kalau disaring berarti ada residu, ada filtrat. Lalu tahapan berikutnya diapakan, yang mana dilanjutkan residu atau filtratnya, itu yang dilanjutkan tahapannya. Sampai terakhir perhitungan dapat hasil. Bentuk yang seperti ini didampingkan di sampingnya penjelasan fungsi. Jadi tahapan-tahapan ini di sampingnya ditulisi fungsinya untuk apa, agar apa, fungsi per reaksi itu atau perlakuan ditulis di sampingnya. Sehingga pada saat praktek
Sisa melihat bagan kerja ini silakan dikerjakan nanti, dan tahapan yang kalian kerjakan punya gambaran apa sih fungsi dari setiap perlakuan tersebut. Kalau sudah ditulis tangan, difoto, dibuat PDF gabungan menjadi satu abu protein dan bilangan iod, 3 bagan kerjanya, diupload di SPK yang dibuat di Syakat. Ya, langsung pada hari ini juga. Terima kasih. Semoga praktikum minggu depan dengan lancar. SPK-nya diisi untuk bagan kerjanya, dan syarat masuk nanti praktikum wajib sudah di-store dan dibawa, diupload di SPK-nya, laporannya, dan dibawa pada saat praktek masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.